Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'du. Yang ulun Tuhan muliakan dan hormati seluruh jamaah hadirin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggu-tunggu kaum muslimin sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Di antara penyebab yang kebanyakan daripada manusia salah menjalani hidup, salah kejalani udipnya, di antara penyebab jih baik karena memang tidak tahu ataupun kurang menyadari ataupun kurang memahami. Penyebabnya di antaranya karena hana mengerti atau tidak tahu dari mana kita berasal dan kemana tujuan tanyo, dan hino di atas permukaan bumonyo pu yang hak kita lakukan. Nyo karena kurang menyadari tiga perkara ini. Dari mana tanyo datang, kemana kita berjalan, dan pu dugah tanyo jino di atas permukaan bumonyo. Maka karena kurang memahaminya dan kurang mengertinya, nyo kebanyakan daripada manusia salah menjalani hidup ini. Hana tatupu adanya, andai kata tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata tanyo yang nabi oleh Allah hanya dapat dipandang oleh mata pu yang di depan tanyo. Pula telinga tanyo yang nabi oleh Allah hanya dapat didengar pu yang bisa didengar. Pula akal yang diberi oleh Allah sama dengan mata, akal sama dengan bulunya, hanya dapat dijangkau oleh akal pu yang dapat dijangkau. Maka untuk tanyo tupu ho berangkat tanyo pubut jino tanyo di atas dunianyo, dari pana datang tanyo nyo musti dengan pu yang dipegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hana dadepu oleh tanyo andai kata hana dipegah oleh Allah dalam Al-Quran, bahawa semasa tanyo dalam alam ruh, tanyo pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ditanyang oleh Allah bak tanyo mandum, alastu bi rabbikum, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Qalu, roh mandum menjawab, bala, ya, syahidna, kami naik saksi ya Allah, engkau Tuhan kami. Nyo hana dadepu atanyo andai kata hana dipegah oleh Allah di dalam surat A'raf yang nepetren kepada Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kadang wate urung tawaf truk bak hajar aswad, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wifa'an bi ahdika. Ketika ta baca wa wifa'an bi ahdika, datang kami ya Rabbi dari tempat yang sangat jauh, wa wifa'an bi ahdika, untuk menunaikan janji denganmu ya Allah. Janji denganmu dua macam. Yang pertama, kami percaya, kami beriman engkau sebagai Tuhan kami,
Yang kedua, dalam surat Al-An'am Allah sebutkan bahawa tanyo kali berjanji dengan Allah ketika truk udunyanyo, iaitu tanyo akan dengar pu yang diperintah oleh Allah dan akan tataati pu yang diyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo hana tadepu watanyo. Lahi tanyo mentang pukeh naga azan atau hanaga azan, andai kata hana ge pegah le urang pegah hana depu. Pukeh ba watai lahi long naga azan atau hana tatanyang ba urang naga azan lo, nah maka na urang pegah pulomnyo kejadian di dalam masa alam arwah sigolom tanyo kepelahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kata kebanyakan daripada manusia merenungi dan menghayati pu tugas di atas permukaan dunianya dan pu tanggungjawab ketika nanti di padang mahsyar, maka sidro pedagang mereka tidak berlaku curang di atas dagangannya. Han gepubut curang, han gepukurung takaran, kemudian han gepukurung timbangan apabila disadari tanggungjawab tinggal dengan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata gebayangkan mentang firman Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, wailun sabuh alu, sabuh wadi alu di dalam neraka jahanam untuk lil mutaffifin, mereka yang berlaku curang dalam dagangan mereka. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu mereka-mereka yang apabila menerima takaran daripada orang lain, gop disukat kejih, yastawfun, dia minta untuk disempurnakan. Apabila goknyan geterima sukatan takaran daripada gok, maka gelake disempurnakan takaran. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, apabila dia menakarkan untuk orang lain atau dia menimbang untuk orang lain, yukhsirun, dia akan mengurangi. Sikilo sikurung on ni tengah, sikilo saka sikurung on, memang si on menyo sikilo ya untuk firdaur. Tapi coba bayangkan dungku-dungku yang dirahmati Allah, na lagot saka si uro 10 kilo, andai kata na dipukurung dalam si kilo si tengah on, maka 5 on atagok. Kemudian na lagot bruh meses 10 hari, maka na dipukurung bacut-bacut meton berapa ton ditna ton atagok kata miliki. Ditna ton dalam situn golom 10 ton saya berdagang, golom 20 ton padit 10 ton ke atagop geteng rampas. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, apabila dia menakar untuk orang lain, apabila dia menimbang untuk orang lain, yukhsirun, dia mengurangina. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah dia tidak menduga firman Allah, dia akan dibangkit nanti pada hari kiamat. Liyaumin azim, akan dibangkit bagi hari yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yaitu yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari yang mana hari itu manusia berdiri untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Hari yang ketika hari itu kita bukan tamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bakwate bangkitkan jami daripada Allah, maka yaqumun nasu, mereka berdiri. Mereka bukan duduk di atas kursi, mereka bukan duduk di atas tikar, karena kita bukan tamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Fal wal tafatis kubisa, hari yang mana hari itu betis berdempet dengan betis, betih mendempet dengan betih, karena mandum-mandum berdiri, oleh yang mesak
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hasibah nasu ayutraka, sudah firman Allah. Apakah manusia menduga bahawa dia akan dibiarkan? Benaput yang dipubut di atas permukaan bumonyo, apakah mereka menduga mereka akan dibiarkan oleh Allah? Mereka akan tidak dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah, andai kata orang merenungi dan menghayati daripada jino pubut dan kemana, maka orang yang kalih gebi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah untuk melayani rakyat, jabatan yang telah diberikan oleh Allah sebagai amanah daripada Allah, maka dia akan mempergunakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dia tidak berlaku curang, dia tidak akan korupsi dan mengambil hak rakyat, karena dia mengetahui wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang berlaku khianat kepada orang lain, dia akan membawa khianat itu nanti pada hari kiamatnya. So yang berlaku khianat ke dia akan membawa khianat itu pada hari kiamat, walaupun hanya sedikit. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sedikit semiskal darah, dia akan diperlihatkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang mengerjakan semiskal darah kejahatan, dia pun akan diperlihatkan oleh Allah nanti hari kiamat. Maka direnungi dan direnungi. Hanya 100.000 korupsi, dia akan diperlihatkan oleh Allah. Maka ketika terjadi perang Badar, rampasan perang Badar, Nabi ketika nekalan necek rampasan perang Badar, nekalan le Nabi umpang hana moho, na urang pinah umpang karungnya golong gebagi, golong gewu kepada orang-orang yang hak menerima rampasan daripada perang Badar. Mirah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, walladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi Allah yang mana jiwa Muhammad di dalam tangan kudrah Allah, inna syamlatal lati ghallaha litashtaila alaihi naram fi qabri. Sesungguhnya karung yang dia curi, karung itu nanti di dalam kuburnya akan menyala, akan membakarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya karung yang dia curi, golong miliaran, golong ratusan juta yang dia curi. Litasta'ila alaihi naram fi qabri, inna syamlatal lati ghallaha. Sesungguhnya karung yang dia curi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, litasta'ila alaihi naram fi qabri, karung itu akan menyala nanti di dalam kuburnya. Ketika Nabi selesai daripada salat, beliau keluar masjid pada pintu Babu Salam Masjid Nabawi, zaman hinan Pathai kota Madinah, sehingga bahkan terjadi dua azan yang getamah le Sayyidina Utsman bin Affan karena orang sibuk dengan berdagang di samping Masjid Nabawi, sehingga azan dua untuk peringatan bahawanya salat Jumaat hampir dilaksanakan. Ketika Nabi netebit daripada masjid, nekalan orang mekat makanan, alain nejak bak sabuh tumpuk makanan, beliau menculuk jaro dalam bulut makanan basah. Nabi ni tanya, pakan bulut makanan? Ujun ya Rasulullah, beklam ujun ya Rasulullah, sehingga makanan long bulut ya Rasulullah. Menyang bulut pakan han yang bulut nyan gata buh watih, agar pembeli tupu bahwa nyan bulut. Mirah muka Nabi mengatakan, man ghasya falaisa minni, siapa yang menipu orang lain, falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Menyonyan kata tak ada punyan bulut, maka pakan han kata puduk nyan watih, agar le pembeli
jangan tertipu pembeli. Pedagang beras beruh raskin, kemudian dicampur beruh raskinnya dengan beruh yang god 50% kemudian dipakai karung god, bak karung metulih beras tangsi super, maka pembeli gebekile pembeli bahawa beruh yang dalamnya memang beruh god, maka dia menipu, falaisa minni, maka dia tidak daripadaku. Karung yang dia mengkhianati orang lain dengan karung itu, litasta'ila alaihi naram fi qabri, karung yang akan menyala nanti di dalam kuburnya. Sabah karung ke sabah wapui nasribe boh umpang tak pengen gop dengan beruhnya, maka seribe boh umpang hu dalam apui. Taubatnya tulis bak Quran terdekedi na yang mukubur cara taubat tulis bak Quran long nalung pengut masyarakat tertuh ribe boh karung merek jih pulang-pulang hendaknya nerempak long untuk lombai bergeron kena long pengut drone ataupun pemaaf pertama Quran jangan dianggap remeh menipu orang lain. Tidur pekebun maka bacut-bacut di pesai tanah gop, atau petani urang jak ulang bacut-bacut pesai adeng kan adeng garis roi, adapun bacut-bacut pesai pagi tijengkai tak pesai pagi tijengkai tarampas menguasai tanah orang lain. Tawakahullahu yaumal qiyamati sab'a aradin man ghasaba shibran minal ardi, siapa yang merampas, arti merampas menguasai, istila'u bighairi haq, menguasai dengan tidak sebenarnya, shibran sejengkal tanah orang lain, tawakahullahu yaumal qiyamah, dia akan dikalung oleh Allah nanti pada hari kiamat, sab'a aradin, dengan 7 bumi, 7 boh bumonyo, 7 boh bebe bumo mekalung tinggal di yaumil kiamah. Andai kata ini direnung, ini dihayati, maka para pekebun han dipeseci, para pekebun han dikuasai harta-harta orang lain, han dikuasai tanah orang lain. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah, maka Nabi nepi ingat kepada tanya yang hendak dilakukan jino di atas permukaan dunianya. Sebelum datangnya 7 perkara, kata Nabi, sebelum datangnya 7 perkara, yang mana ketika datangnya 7 perkaranya tanyo hana mampuli untuk mengerjakan. Ketika datangnya 7 perkaranya tanyo hana watele untuk mempersiapkan diri, perbekalan menghadapi kematian, menghadapi yaumin azim, hari yang sangat dahsyat, menghadapi hari yauma yafirrul mar'u an abihi, hari yang seseorang lari daripada ayahnya, wa ummihi, lari daripada ibunya, wa akhihi, lari daripada saudaranya, wa sahibatihi, lari daripada kawannya. Sebelum datang ini Nabi mengatakan, badiru bil a'mali sab'an, segerakan olehmu mengerjakan amalan baik sebelum datangnya 7 perkara. Hal tantadiru illa faqran munsiyah, pertama, tidak yang kalian tunggu kecuali akan datang kepada kalian fakir yang melupakan Allah. Jino tanyo menteng gebi kemudahan oleh Allah, bengah menteng mudah tak beda, kemudian atau mentang na berlam umpang peng napung tablo engkot belanja anak mit mentang rumah golong tirih. Tapi ketahuilah andai kata datang na pegah le Nabi gebi oleh Allah, fakir yang fakirnya dapat melupakan Allah, bengah ketika minta rezeki luhur ham tume semayang, asa ham tume semayang, kemudian maghrib isya katenge subuh hai tak beda bak fikir rumah tirih alian biaya anak mit hana putaju, kemudian engkot hana putablo, kemudian berhlah umpang hana baje ka bekah si golom truk watanyo ne pegah oleh Nabi, badiru bil a'mali
segerakan olehmu mengerjakan amalan. Au ghinan mutghiyan, ataupun sebelum datang kaya yang melampaui batas. Ketika gebi oleh Allah tanya dalam keadaan bercukupan sederhana, ketika gebi kaya tengok kaya yang melampaui batas, leh semayang assalamualaikum hamu tumeli zikir, leh semayang handa tumeli ikut tausiah, leh dah semayang hamu tumeli pegah-pegah apa dengan jamaah karena kesibukan tayo yang luar biasa. HP menteng peh tak pakai 5 buah HP. Pajam tu zikir kepada Allah, leh di tamang miskolnya kai tamang HP lain, kai tamangnya, kai tamangnya, kai tamang ji. Kesibukan pekerjaan tayo luar biasa. Tiga truknya ni pegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menteng na kesempatan oleh Allah, segerakan olehmu mengerjakan amal yang baik. Yang ketiga, sebelum datangnya au maradan mufsida, sebelum datangnya sakit yang merusakkan anggotamu. Bengah dino mangat tak bedah tamano tak tui sembayang, yang jak ngadapak mentang mampu, yang jak dengan kenderaan truk kuno taduk tak sembayang jamaah han mumang taduk mentang taduk pakon karena badan tanyo mentang sehat. Tapi ketika kolesterol tinggi, ketika darah mameh, ketika stroke kendang kepada tanyo, ketika penyakit jantung dan paru-paru dan lain-lain, maka han mutumeli lagi bengah yang berbahagianya. Han mutumeli dah bubuk li, hana payah tak bayangkan. Maka ke Nabi segolom truk maradan mufsida, sakit yang dapat merusakkan anggotamu, sakit yang dapat menghancurkan anggotamu. Jangan kalian tunda-tunda untuk berbuat ibadat kepada Allah. Yang keempat, au haraman mufannida, ataupun sebelum datang tua, yang tua itu mufannida, menyusahkan, tua rendah. Dino mentang normal umur tanyo 60, mentang tak berangkat. Umur tanyo 65, tapi bayangkan andai kata gebi umur Allah nanti 90 tahun atau 100 tahun, 110 tahun, yang nabatanyo peringatan awalam nu'ammirkum awalam nu'ammir ma yatadhakkaru man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Akan datang kepada tanyo satu umur yang dengan umurnya jadi pelajaran kepada tanyo. Ketika mata tanyo kabur, ketika tanyo putih, ketika kulit tanyo luntur, itu ja'akumun nadhir, peringatan dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, au mautam mujhidan, segerakan olehmu mengerjakan ibadat sebelum datang kematian, yang kematian itu tiba-tiba. Kematian tiba-tiba boleh jadi siatik udah terbit dalam masjidnya, boleh jadi tengah, kemudian bulan depan, kemudian tahun depan. Nyom mujhidan, mati sebelum datangnya mati. Hana truk malaikat lebih kepada tanyo bahawa kata besok, kata uro tengah lusa, kata akan mati. Baiklah andai kata mati tanyo, moyo mati tanyo dalam mustarih, alhamdulillah. Mati untuk istirahat, mati untuk istirahat di dalam kubur, alhamdulillah. Tapi na'udzubillah, andai kata mati bukan diistirahatkan oleh Allah. Orang mukmin yang taat, al-abdul mu'minu yastahiru min nasabid dunya. Orang mukmin yang taat, dia mati, Nabi mengatakan dia istirahat daripada keletihan dunia. Bengah dajak minta rezeki, he ruuh lam uro lam lam, letih masyakkah kesukaran, malam he uro he tak ibadat kepada Allah, minta rezeki untuk kebutuhan hidup tanyo, keluarga tanyo pula lelah. Orang mukmin yang taat mati yastarihu min nasabid dunia, dia istirahat daripada keletihan dunia. Ketika naur melingai, maka tanyo klik wajar dari hati, dari pecah hati tanyo klik wajar. Tapi bek tak klik
penuh kepada orang yang melinggai, tapi renungilah dosanya. Tak orang melinggai yang goknya secara lahir baik, maka renungi dosanya, goknya ka istirahat hana hek gele. Long cukup hek, long mentang bengah, long bedah metar rezeki untuk keluarga, untuk jaga jaro perumah beecok ada gop nyambanit, untuk jaga anak long beecok ada gop, untuk pendidikan anak long, untuk ibadat perumah long, untuk jaga keluarga long beruh di dalam mengambil hak orang lain, minta rezekinya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Goknya ka istirahat daripada kelitihan dunia sebelum datangnya mati, yang matinya dipegah oleh Nabi mujhidan, yaitu amat segera, tidak memberitahu, maka jangan kamu tunda-tunda untuk mengerjakan ibadat. Kemudian yang keenam, awid dajjal, sebelum datangnya dajjal. Wad dajjalu hiya syarru ghaibin yuntadar. Dajjal makhluk Allah yang paling buruk yang ditunggu oleh manusia. Dajjal makhluk yang paling buruk yang ditunggu oleh manusia, sehingga Nabi nak ajarkan doa, dan Nabi hantam pernah nakubah doanya di dalam akhir salat sesudah fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, lu melindung ba'dun ya Allah daripada azab kubur, karena dahsyat azab kubur. Wa min adzabin nari, daripada azab neraka karena dahsyat azab neraka. Wa min fitnatil mahya, lu melindung daripada bahaya udip. Bahaya udip dalam hana aturan, udip dalam hana ibadat kepada Allah, udip hana kenang aturan Allah, namanya fitnah hidup. Wa fitnatil mamat, dan daripada bahaya mati, daripada sul khatimah. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada bahaya fitnah dajjal. Terus sahabat ketika melaksanakan salat, beliau lupa membaca doa ini sesudah fil alamina innaka hamidum majid. Geulang dong keiadah sembahyangnya, merupakan sangat penting doa Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Dajjal makhluk Allah yang sangat buruk yang ditunggu. Pernah Nabi sesudah salat subuh, beliau berdiri, tungkat beliau tungkat bak jaro, wahai sahabat-sahabatku. Hadis Muslim diriwayatkan daripada Fatimah bin Qis, wahai sahabatku. Nabi tersenyum, napu long kena pegah bak kata nyo ada kali long pegah tiga, tapi ulangan ke Nabi lu tu boh pegah bak kata nasiro sahabat tanyo namanya Tamim Darari. Beliau dasarnya Nasrani Kristen, beliau masuk Islam dan beliau telah berbai'ah kepadaku. Gecerita baklum pada suatu hari dengan kawannya 30 berangkat mengarungi samudra laut, dan tiba-tiba datang gelombang angin, dihempas beliau kepada satu perbukitan yang sangat jauh. Tiba-tiba kasih peluhuro hinan bak perbukitan yang datang satu binatang yang bulunya sangat lebat, sehingga bulunya menutupi mukanya, bulunya menutupi duburnya. Rupanya binatang yang jadi pegahaba itanya sodron. Dari panedron itang le binatangnya. Tamim Darari menjawab, kamu dari bangsa Arab, kamu mengarungi samudra laut, sebulan kamu di laut, datang angin dan gelombang, maka dihempas kamu di samping bukitnya. Sodro ke Tamim, aku jasasah, aku jasasah. Imam Nawawi mengatakan bahwa makna jasasah intel, mata-mata daripada dajjal. Jasasah, ana jasasah, aku ini jasasah, yaitu mata-mata intel daripada dajjal. Honja kamu hana moho hoja memang ni ju di atas bukitnya na urang preh, nama makhluk Allah ke preh urang do nak merempak ju. Tamim Darari dengan rombongan 30 orang Wahli Nabi kemudian naik di atas bukitnya, tiba-tiba nekalan tidur uragam cukup raya.
Tamim Darari belum pernah aku lihat ragam yang jarinya dirantai, kemudian lehernya dirantai, kakinya dirantai. Teruk kenan soal jawab itanyang le Dajjal dari panero long dari Arab. Oh, dari Arab nakaturi long ken Dajjal hana long turi soron nut katuri kayem kadinga-dinga long, kayem kadinga-dinga long. Karena tiro pemuda namanya Muhammad kan kayem pegah-pegah long hana hantar menumpak long dengan Muhammad. Karena watian Tamim dari golong temai Islam long hantar menumpak dengan Muhammad jino di Madinah yang benar lontan yang bakro ke pokeh kurma di Baisan. Kurma di Baisan, apakah kurma itu telah berbuah? Ken Tamim Darari cukup jaiboh ya jet menyohanai muboh kasusah lo. Kemudian yang kedua, apakah Muhammad telah berangkat ke negeri Taibah? Ke negeri Taibah lundingannya Muhammad kau Taibah. Muhammad dikejar oleh musuhnya di Makkah, dia berangkat ke Taibah. Nabi mengatakan Taibah yang dimaksud oleh daja getok tungkat Nabi nyo ke nyo Madinah ke Nabi ngetungkat bajaro nyo ke nyo Taibah yang dimaksud long berangkat ke Taibah iaitu nyo ke Madinah. Kemudian lontar yang bakro ke sungai Tibriat telah mengering golom tu long pegah bakro ke akulah al-Masih Dajjal, nanti aku keluar ketika kurma Baisan tidak lagi berbuah. Lu baca pak berita kurma di Baisan, daerah Baisan itu daerah Syria, daerah Syam 2 tahun hanai mubohli ka 2 tahun hanai muboh kurmanya. Kemudian yang kedua lu pegah bakro ke long akan keluar nanti ketika sungai Tibrit mengering. Penelitian jinoka tengah sungai Tibrit mengering dan long tebit menjelahi bumi kecuali 2 tempat, Makkah dan Madinah. Karena Makkah dan Madinah dijaga oleh malaikat dengan pedang. Long halumpah long temang Makkah dan Madinah. Akulah al-Masih Dajjal. Maka Nabi bengahnya ken Fatimah Al-Qis. Nabi menceritakan kepada kami dengan sangat semangat ke Nabi nyolong ulang ada yang kali long pegah bak kata nyo cerita yang didapatkan oleh Tamim Darari. Sahabat bertanya, apakah Dajjal akan keluar dari Syam atau Yaman? Ke Nabi bukan. Dajjal keluar dari sebelah timur. Nabi bertunjuk utimu tapi hana pegah daerah teh. Pikan di Syam dan kan di Yaman, kan di Makkah, dia akan keluar sebelah timur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu ke Nabi baik kata tunda-tunda ibadat sebelum datang sa'ah yaitu kiamat. Was-sa'atu hiya adaha wa amar. Kiamat itu amat dahsyat dan kiamat itu amat pahit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa mentang Nabi oleh Allah taufik kita yang harapkan kepada Allah. Andai kata pun hana gebi taufik oleh Allah kemampuan tayo untuk ibadat, yo pun hana mampu gedanyo untuk ibadat tunggu-tunggu yang dirahmati Allah. Anha mentang lebih dan kurang ulun tu alaihi maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.